Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Lilis dalam subtema 2. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Oke, sikap berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Terus juga kita nanti akan mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tarian dengan benar. Terus juga ada nanti yaitu kita akan mengidentifikasi manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Serta yang terakhir yaitu kita nanti akan melakukan operasi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, itulah beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap? Kita mulai ya di pembelajaran 1 dan 2. Subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita pelajari sama-sama ya. Mencari informasi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui wawancara. Masih ingatkah kalian pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini Bunda ulangi lagi ya. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Nah, di sini kita akan mengulang tentang tahapan-tahapan pertumbuhan pada manusia. Dimulai dari bayi, lalu anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa. Selanjutnya adalah lanjut usia atau kita menyebutnya lansia. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Yang pertama di sini adalah ada faktor genetis. Nah, faktor genetis ini biasanya diturunkan dari orang tua. Nah, misalnya Siti berambut lurus karena ayahnya juga rambutnya lurus. Nah, ini berarti faktor genetis, ada sesuatu yang diturunkan dari orang tuanya. Bisa sifat juga, ya. Nah, nanti dicari ya, apa sih faktor genetis dari orang tua kalian yang diturunkan ke kalian? Nah, nanti ya. Lalu ada faktor makanan bergizi seimbang. Nah, bergizi seimbang yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau kurang juga nggak baik, berlebihan juga tidak baik. Lalu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena apa? Lingkungan yang bersih terutama ya. Kalau lingkungan yang kotor bagaimana? Nah, juga akan mempengaruhi. Jadi, kondisi lingkungan itu berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan manusia. Lalu selanjutnya adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur itu akan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Selanjutnya ada istirahat cukup. Nah, istirahat cukup itu untuk mengembalikan tenaga kita. Nah,
istirahat yang paling baik itu adalah tidur, ya. Nah, untuk anak-anak usia kalian, tidur yang paling baik itu waktunya atau lamanya adalah 10 jam sehari. Ayo, siapa yang biasanya tidur malam-malam? Nah, mulai dari sekarang dihitung ya. Tidurnya dalam satu hari itu 10 jam atau kurang. Kalau kurang itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kalian. Ya, kalau berlebihan juga nggak baik untuk kesehatan. Ya, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya adalah mencari informasi melalui wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, siapa yang akan memberikan informasi? Yaitu narasumber. Apa narasumber itu? Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan wawancara. Nah, dalam wawancara itu nanti kalian akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa saja? Nah, di sini sebelumnya kalian harus menyiapkan apa-apa saja yang harus kalian siapkan sebelum melakukan wawancara. Yaitu diantaranya 1, kalian harus menentukan tujuan atau keperluan wawancara kalian untuk apa. Lalu menentukan narasumbernya dan membuat janji. Lalu ada membuat daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan kalian ajukan dalam wawancara. Lalu ada menyiapkan peralatan untuk wawancara, baik itu alat tulis maupun alat perekam. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kalian siapkan sebelum wawancara. Menulis daftar pertanyaan wawancara. Nah, sebelum kita menulis pertanyaannya, kita harus tahu dulu, paham dulu macam-macam kata tanya yang dimulai dari apa. Ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Lalu siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang berhubungan dengan tema wawancara. Di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Terus kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa? Dan selanjutnya ada bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Nah, di sini kata tanya ini biasanya kita kenal dengan 5W 1H. Apa saja? What, who, where, when, why, and how. Nah, itu adalah macam-macam kata tanya. Contoh membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, di sini Bunda berikan contohnya ya. Yang pertama kita harus menentukan temanya dulu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Narasumbernya siapa? Orang tua, ayah, dan ibu. Nah, di sini pertanyaannya yang akan kita ajukan. 1. Berapa berat badanku saat lahir, Bu? Kapan aku mulai bisa merangkak, Ayah? Apa yang aku ucapkan pertama kali, Ayah? Bagaimana aku bisa berjalan, Bu? Nah, ini adalah beberapa daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada orang tua dengan tema pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Setelah kalian memperhatikan contohnya Bunda, sekarang ada tugas. Nah, di sini buatlah daftar pertanyaan dengan ketentuan berikut. Daftar pertanyaan untuk wawancara ya. 1 temanya yaitu kegemaran. Narasumbernya bisa teman, saudara, orang tua. Atau orang tua ya, kalian bisa memilihnya salah satu. Bisa teman, bisa saudara, orang tua itu maksudnya ayah atau ibu ya. Lalu kalimat pertanyaannya menggunakan 5 kata tanya. Ya, kalau misalkan mau 6 enggak apa-apa. Ya, minimal 5 kata tanya ya. Lalu ditulis di buku tulis tema 1. Setelah itu kalian foto dan dikirimkan ke classroomnya Bunda ya. Jangan lupa. Materi selanjutnya yaitu gerak kuat dan lemah tangan pada saat menari. Coba perhatikan gambar.
ya. Di sini ada gerakan pertama, yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Lalu gerakan yang kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lalu gerakan yang ketiga, yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan hingga membentuk huruf U. Bisa dicoba, ya. Gerakan keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Pergelangan tangan itu ini. Nah, ini diputar, tapi posisinya terlentang, ya. Lalu gerakan kelima yaitu mengajukan tangan ke depan dengan kuat, lalu kedua telapak tangan dibalikkan dengan arah yang berbeda. Seperti ini, baru dibalikkan berlawanan arah. Selanjutnya adalah gerakan keenam, yaitu bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan di sini dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Nah, misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, bertepuk tangan dengan 4 jari, bertepuk tangan dengan 6 jari, bertepuk tangan dengan 8 jari, bertepuk tangan dengan 10 jari. Nah, ini adalah beberapa gerakan tangan pada saat menari. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Coba perhatikan rantainya. Nah, rantai emas ya, di sini dilambangkan dengan rantai emas yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan bentuknya. Nah, di sini ada bentuk persegi dan lingkaran. Maknanya apa? Kalau persegi itu maknanya adalah laki-laki. Kalau lingkaran maknanya adalah perempuan. Nah, di sini berarti tidak ada perbedaan jenis kelamin. Kita harus saling membantu, saling peduli terhadap sesama tanpa membedakan jenis kelamin. Lambang ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, tanpa membedakan jenis kelamin. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, itu adalah makna yang terkandung dari sila kedua Pancasila. Demikian penjelasan materi dari Bunda untuk pembelajaran 1 dan 2 di subtema 2, tema 1. Ingat, tetap semangat belajar ya. Pelajari materi dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa catatlah bagian-bagian yang penting dan kalian tulis di buku tulis tema 1 sebagai bahan untuk belajar di kemudian hari. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.